Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 19 Mei 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerjasama dengan Dewan Pengembangan Film Hong Kong dan perwakilan dari Busan International Film Festival Korea Selatan. Ini sebagai langkah untuk memprakarsai pembentukan Jakarta Film Commission sebagai dukungan terhadap perfilman nasional. Selain itu, guna memperkuat ekosistem industri kreatif Jakarta sebagai salah satu kota global. Informasi selanjutnya, guna menjaga ketersediaan stok pangan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hingga Maret 2025, Kediri memiliki surplus beras lebih dari 79 ton, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga stok beras di Jakarta. Kemudian ada informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung perkembangan usaha kopi di Jakarta. Rantai ekonomi usaha kopi yang dimulai dari petani, produsen, distributor, hingga kafe-kafe secara otomatis akan berdampak juga pada peningkatan perekonomian nasional. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi ke website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengoperasikan 5 taman selama 24 jam. Ini sebagai upaya memberikan akses yang lebih luas kepada warga untuk beraktivitas di ruang terbuka hijau. Peresmian 5 taman yang beroperasi 24 jam dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain Taman Lapangan Banteng, di Jakarta Pusat juga ada Taman Menteng yang dioperasikan 24 jam. Kemudian di Jakarta Selatan ada Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahau. Sehingga apa yang saya bayangkan bahwa Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi, saling orang membagi beban hidupnya itu menjadi penting. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul dan itu akan ada. Pramono juga menyampaikan rencana penambahan taman 24 jam lainnya di area banjir Kanal Timur dan Air Petra Kalijodo. Ia mendorong tumbuhnya UMKM di sekitar taman, namun dengan pengelolaan yang tertib oleh Pemprov DKI. Untuk menjaga keamanan, setiap taman dilengkapi CCTV dan petugas keamanan. Dengan kebijakan ini, diharapkan taman kota menjadi ruang publik yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan revitalisasi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kalijodo. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kawasan RPTRA Kalijodo untuk melihat langsung kondisi dan fasilitas yang membutuhkan penataan ulang. Langkah ini untuk memberikan keamanan, kenyamanan, serta fungsi yang lebih maksimal dari RPTRA Kalijodo bagi masyarakat sekitar. Dan untuk itu saya sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Pertamanan yang baru, Pak Fajar, untuk duduk bareng kembali bersama dengan mereka yang sekarang ini di RPTRA untuk kita kelola kembali, kita perbaiki, dan kemudian kita rubah fungsinya memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bisa olahraga, bisa jogging, bisa berteater, berpuisi, bermain gitar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perbaikan itu segera dilakukan bersama-sama. Pramono juga telah menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Rencana revitalisasi meliputi penempatan mobil perpustakaan, penyelenggaraan posyandu lansia,
hingga penataan lapangan futsal serta peningkatan keamanan di sekitar RPTRA. Proses revitalisasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Pramono berharap RPTRA Kalijodo dapat menjadi ruang publik yang edukatif, rekreatif, dan inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang bingung bagaimana membuang sampah elektronik atau e-waste, ada informasi menarik dari Bang Jaki berikut ini. Bang Jaki, ini gua ada earphone rusak, baterai bekas, ame HP jadul. Mau gua buang ke tempat sampah, aman kan ya bang? Wait, jangan sembarangan buang lo no. Itu masuk kategori e-waste alias sampah elektronik no. Bahaya no kalau main sembarangan buang ke tong sampah. Lah emang kenapa ya bang? Kan ini barangnya kecil-kecil bang. Nah justru itu no. Walaupun ini kecil, isinya ada limbah B3 no. Bahan berbahaya dan beracun. Bisa mencemari tanah ame air no. Waduh bahaya juga ya bang. Terus gimana dong bang? Gampang no. Sekarang nih ya, udah ada 34 titik Dropbox resmi di Jakarta buat buang sampah elektronik macam HP rusak, charger, baterai, sampai earphone no. Wah keren. Di mana aja tuh bang? Ada di halte Transjakarta no, kayak halte Blok M, Cawang, Harmoni. Ada juga di Balai Kota, kantor wali kota juga ada, kecamatan, sampai perusahaan swasta kayak GSK, Ame JJ no. Atau kamu bisa cek lengkapnya di ewes.dinaslhdki.id. Pilih yang paling dekat, terus buang dengan bijak ya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 20 Mei 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.